suci Ramadan, umat Islam sangat bersemangat dan antusias untuk mempersiapkan semuanya, mulai dari membersihkan tempat ibadah seperti masjid, musola, dan menyiapkan diri untuk menyambut dan melaksanakan bulan suci Ramadan dan meluruskan niat untuk menjadi yang lebih baik menuju bulan yang penuh dengan ampunan ini. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, H-1, para warga melakukan padusan. Padusan yaitu bertujuan untuk mensucikan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Setiap harinya, Ramadan diisi dengan kegiatan tadarus, yaitu membaca ayat suci Al-Quran. Tadarus dilakukan setiap selesai sholat 5 waktu, melakukan tadarus setiap malam sehabis sholat taraweh, dan tadarus dilakukan oleh kalangan anak muda, orang tua. Kalau orang tua biasanya melakukan tadarus setiap malam sehabis sholat tarawih, dan kaum muda dari pada subuh sampai asar. Bagi orang tua mempersiapkan menu untuk berbuka puasa, dan anak-anak muda biasanya pergi ngabuburit sembari menunggu waktu berbuka puasa. Saat-saat bulan puasa seperti inilah memperkuat silaturahmi dengan teman, dengan sahabat yang lama tidak jumpa dan sudah lama tidak berkabar-kabaran. Biasanya orang yang melakukan buka bersama itu dilakukan dengan tujuan reuni atau menyambung silaturahmi agar pertemanan lebih erat, bahkan mengetahui keadaan teman yang sudah lama tidak bertemu. Maka di bulan suci Ramadan banyak sekali orang-orang yang antusias dan bersemangat menjadi pribadi yang lebih baik. Di pertengahan bulan suci Ramadan biasanya warga itu memburu baju baru yang akan dikenakan pada saat lebaran. Baju baru lebaran biasanya menambah semangat dalam menjalankan puasa sampai akhir bulan. Biasanya yang memburu baju baru untuk lebaran bukan hanya anak-anak, melainkan orang tua pun juga mencari baju baru untuk lebaran. Akhir bulan puasa atau sebelum hari raya Idul Fitri, biasanya warga mengadakan zakat fitrah yang dilakukan di masjid yang terletak di desa. Zakat di desa saya biasanya adalah beras, dikarenakan penduduk desa ini semuanya adalah petani. Jadi lebih afdal jika zakat tersebut berupa hasil bumi, yaitu beras. Beras yang dizakati juga sudah ditentukan oleh amil zakat. Zakat fitrah dilakukan oleh para warga pada malam terakhir sebelum hari raya. Acara zakat fitrah dibarengkan dengan takbiran yang dilakukan di masjid. Di desa yang cukup kecil ini mungkin beda dengan desa lainnya, yang setiap kali takbir dilakukan dengan berkeliling di desa, bahkan berkeliling ke kelurahan dan desa-desa lainnya. Namun di desa sini tidak, lebih memilih bertakbiran di masjid bersama dengan orang-orang yang melaksanakan zakat. Dengan menyelenggarakan zakat dan takbir sekaligus di masjid, itu bertujuan agar ramai masjidnya dan bisa berkumpul menjadi satu dengan penuh kebersamaan. Tidak lupa hanya menjadi ciri khas lebaran, yaitu jajanan bodo atau kue lebaran yang pastinya ada, bahkan seperti wajib ada pada setiap meja warga yang disuguhkan untuk orang-orang yang bersilaturahmi ke rumah. Kue lebaran juga sudah pastinya harus disiapkan sebelum menjelang hari raya. Masakan lainnya yaitu berupa makanan berat seperti ketupat, lontong sayur, semur ayam, gulai sapi, rendang, dan lain sebagainya. Itu pastinya juga disajikan setiap rumah. Inilah suatu kenikmatan yang menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan, yaitu mendapatkan kenikmatan yang lebih dari bulan-bulan biasanya. Memasuki hari raya Idul Fitri, di pagi harinya orang-orang mempersiapkan diri untuk bergegas ke masjid untuk menjalankan sholat id. Sholat id di desa saya biasanya dilakukan pada pagi hari kisaran jam 7 sampai jam 8. Setelah melakukan sholat id, warga desa langsung menuju makam dengan tujuan mendoakan orang-orang terdahulu yang kembali di sisinya agar mendapatkan syafaatnya.
Yang poin kedua yaitu analisis perbedaan penyelenggaraan ibadah di tahun sebelum dan tahun pandemi ini. Sekarang yaitu pada tahun pandemi. Bulan suci Ramadan pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan ada istilah COVID-19 yang sedang marak di Indonesia, bahkan di seluruh bumi Nusantara ini. Tahun ini, sebagian besar kegiatan rutinan sebelum bulan puasa itu ditiadakan, seperti halnya padusan. Padusan di tahun ini diwajibkan padusan di rumah saja ya, di rumah sendiri-sendiri dengan tujuan mencegah penyebaran virus corona. Dan untuk kolam renang umum pun ditutup dan tidak mengizinkan satupun orang masuk. Memasuki bulan suci Ramadan, alhamdulillah masih diperbolehkan sholat tarawih di masjid masing-masing, juga dengan menaati protokol yang sudah ditetapkan di daerah masing-masing, dengan tetap menjaga jarak atau social distancing, dan selalu menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun sebelum memasuki dan sesudah keluar dari masjid. Tak lupa diwajibkan mengenakan masker. Di desa saya tetap memperbolehkan tadarus di masjid, namun juga memenuhi protokol dari pemerintah yaitu social distancing. Masa pandemi tahun ini juga tidak memungkinkan mengadakan buka bersama di luar rumah, dan bahkan tidak diperbolehkan berkumpul-kumpul dengan orang-orang lainnya atau selain keluarga. Buka bersama pun ditiadakan. Yang biasanya ramai-ramai dengan tema buka bersama, di tahun ini justru harus makan sendiri-sendiri atau bersama keluarga di rumah saja, demi mencegah terjadinya penularan virus corona yang sangat mudah sekali menyebar ke orang lain. Berbelanja selanjutnya itu berbelanja baju baru. Di tahun ini pun di desa saya hanya beberapa persen orang membelinya dikarenakan COVID-19 yang bisa saja dibawa siapapun pada saat ramai-ramai di pusat perbelanjaan baju baru dan lain-lain. Di penghujung Ramadan tetap dilakukan zakat seperti biasa, tetapi harus menggunakan masker dan menyiapkan hand sanitizer yang sudah disiapkan oleh amil zakat. Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi di desa saya juga seperti biasa dilakukannya di masjid, namun dengan mematuhi protokol tadi, yaitu memakai masker, membawa hand sanitizer atau alat ibadah sendiri dari rumah. Sebelum masuk masjid juga tentunya harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer tadi dari rumah. Namun di masjid tentunya juga sudah disiapkan oleh amil zakat dan takmir masjid bagi orang yang tidak membawanya. Dalam hal silaturahim Idul Fitri tahun ini di desa saya masih seperti biasa. Hari raya itu masih seperti biasa, masih berkunjung ke rumah-rumah tetangga, tapi juga harus mengedepankan protokol yang ada. Protokol yang harus didepankan tadi yaitu setiap rumah, di depan rumah wajib disiapkan alat untuk cuci tangan ataupun lainnya, dengan tujuan agar sebelum masuk rumah orang-orang wajib mencuci tangan, dan sesudah keluar rumah juga harus mencuci tangan terlebih dahulu, dan juga diwajibkan memakai masker. Di desa saya menetapkan peraturan selain warga desa waktu Hari Raya Idul Fitri itu tidak diperbolehkan masuk selama pandemi ini berlangsung. Mungkin di daerah dan desa lain juga seperti itu. Poin yang selanjutnya yaitu langkah-langkah takmir untuk memutuskan sebuah kegiatan yang harus dijalankan menanggapi instruksi pemerintah tentang adanya physical distancing saat ibadah, yaitu yang pertama, yang A, orang atau warga di daerah lain tidak boleh sholat di masjid di daerah saya. Yang kedua yaitu menegaskan warga menaati protokol yang sudah ada.
Yang ketiga yaitu sholat harus menggunakan alat ibadah sendiri-sendiri dari rumah. Yang selanjutnya yaitu masjid diadakan penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan untuk berjamaah. Yang selanjutnya yaitu cuci tangan sebelum masuk masjid dan sesudah masuk masjid. Yang selanjutnya mengenakan masker dari rumah. Yang poin terakhir yaitu tetap jaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Poin yang selanjutnya yaitu adakah inisiatif pengurus masjid dengan instruksi pemerintah? Pengurus masjid di desa saya berinisiatif menyediakan hand sanitizer untuk setiap orang. Setiap orang dibagikan hand sanitizer dan juga menyediakan masker bagi orang yang membutuhkan masker atau lupa membawa dari rumah. Memberikan penyuluhan kepada warga agar tetap menjaga diri dengan baik. Warga di desa saya bukannya mempercayai atau takut akan virus corona ini, melainkan warga di desa saya juga manusia biasa yang mengharapkan kesehatan dan terhindar dari virus ini. Salah satunya yaitu dengan berikhtiar dengan cara mematuhi protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah dan juga peraturan yang sudah disepakati oleh orang bersama atau warga bersama. Untuk takbir juga selalu membersihkan lantai, karpet, dan juga tak lupa menyemprotkan disinfektan. Takmir juga selalu mengingatkan warga agar jangan terlalu memikirkan masalah virus ini agar daya imun warga tetap kuat dan mengarahkan agar mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat yang sekiranya bisa menambah daya imun, selalu menjaga kebersihan lingkungan dan sekitarnya. Sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.